Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan memuliakan Engkau ya Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan membangunkan kami pagi hari ini dengan tubuh yang sehat untuk kembali menikmati hari yang baru ini. Terima kasih Tuhan, sebelum kami beraktivitas sepanjang hari ini, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terambil dari Mazmur 10 ayat 1-14 dengan judul Ketika Allah Terasa Jauh. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan, karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat yang tersembunyi. Ia membunuh orang yang tidak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap, lalu orang-orang lemah itu jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah ya Tuhan Allah. Ulurkanlah tanganmu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah, sambil berkata dalam hatinya, engkau tidak menuntut? Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang mudah untuk menyembah Tuhan ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik dalam kehidupan kita. Ia menyediakan segala yang kita inginkan, teman-teman, keluarga, makanan, kesehatan, bahkan suatu situasi yang menyenangkan. Tetapi pada kenyataannya, keadaan tidak selalu baik, keadaan tidak selalu berpihak kepada kita, dan tak jarang pula ketika keadaan tidak baik kepada kita mulai bertanya, di manakah Tuhan? Mungkin beberapa dari kita merasa bahwa Tuhan jauh dari kehidupan kita. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan terasa berjuta-juta mil jauhnya? Apakah kita tetap sama menyembah Dia ketika keadaan baik? Hal semacam inilah yang sempat dipertanyakan oleh Daud kepada Allah. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh dan menyembunyikan dirimu pada waktu-waktu kesesakan di dalam ayat 1. Keluhan Daud didasarkan atas kenyataan yang dialaminya. Ia menjumpai orang fasik yang seakan-akan menari-nari di atas kenyataan bahwa ada Allah yang menghakimi dunia. Orang fasik ini digambarkan sebagai orang yang congkak dan penuh tipu daya. Mereka sombong dan berani menista Tuhan. Mereka berpikir bahwa mereka aman dari penghakiman Allah. Tindakan-tindakan mereka selalu berhasil. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, tipu dan kelaliman. Mereka menindas orang yang lemah dan orang yang tidak bersalah untuk kepentingan mereka sendiri. Saudaraku, umumnya orang bisa menjadi bersikap skeptis atau ragu atau kurang percaya terhadap penegakan hukum saat melihat kejahatan dan penderitaan yang terjadi di sekitarnya. Bahkan, skeptisisme ini dapat membuat orang mempertanyakan keberadaan Allah. Argumennya, Allah yang baik dan maha kuasa
tidak mungkin membiarkan kejahatan terjadi. Oleh karena itu, adanya kejahatan menunjukkan bahwa yang baik dan maha kuasa itu tidak ada. Akan tetapi, Daud tidak bersikap seperti itu. Sekalipun Daud merasa bahwa Allah itu jauh, Daud tetap berseru kepada Allah agar Allah menghajar orang-orang yang berbuat kejahatan. Ia percaya bahwa Allah melihat, termasuk melihat kesusahan dan sakit hati, dan akan bertindak adil. Allah tidak hanya melihat, tetapi ia juga memasang telinga untuk mendengarkan, serta menguatkan orang yang tertindas. Mengapa? Supaya keadilan dinyatakan, dan setiap manusia menyadari keterbatasannya dan kedudukannya yang sebenarnya di hadapan Allah. Seringkali mudah bagi kita untuk menuduh Allah, meninggalkan, atau menyembunyikan wajahnya dari ketidakadilan yang terjadi di dunia ini. Akan tetapi, percayalah bahwa sesungguhnya Allah melihat, mendengar, dan mengulurkan tangannya kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami, yang menguatkan kami bahwa Engkau selalu ada di dalam hidup kami untuk menolong kami, mengulurkan tangan-Mu untuk membantu kami ketika kami mengalami kesusahan dan mengalami pergumulan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Kami mau untuk selalu hidup dekat dengan Tuhan, mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.